Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari yang cerah ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam mengenai materi meneladani inspirasi dan kontribusi ilmuwan Muslim masa Bani Abbasiyah untuk kemanusiaan dan peradaban. Di slide kedua ini ada infografis, anak-anak silahkan perhatikan. Di kedokteran ini ada Ali At-Tabari, Al-Razi, Al-Majusi, Ibnu Sina. Lalu di filsafat ada Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Kemudian di astronomi dan matematika ada Al-Khawarizmi, Al-Batanai, dan Al-Biruni. Lalu di Al-Kalam ada Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Di fikih ada Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Lalu di hadis ini ada Imam Bukhari, Muslim, Al-Nasai, Abu Daud, dan At-Tirmizi. Selanjutnya ada Ibnu Majah. Lalu di akhlak ini ada Al-Mawardi, Ibnu Miskawayh, dan Al-Ghazali. Selanjutnya ada pantun pemantik. Yang pertama, para nelayan menjala ikan. Menjala ikan berdayung dengan sampan. Ayolah kawan, coba renungkan, pentingkah ilmu pengetahuan? Pantun pemantik yang kedua yaitu, terdengar kumandang azan maghrib, jangan menunda ibadah sholat. Menuntut ilmu hukumnya wajib, mari belajar sepanjang hayat. Lalu pantun yang ketiga yaitu, matahari tenggelam di ufuk barat, menanti malam berhiaskan purnama, agar sejahtera dunia akhirat kuasai ilmu umum dan agama. Pantun yang keempat, naiklah perahu, si perahu kertas, manalah mungkin mengarungi lautan, keberhasilan karena kerja keras, kesuksesan karena pengetahuan. Nah, Ibu minta anak-anak di sini menceritakan sebuah pengalaman yang menarik atau peristiwa bersejarah saat kalian berjuang dalam menuntut ilmu. Itu dijadikan tugas. Lalu di sini ada mari bertafakur. Ibu bacakan ya. Bangsa Indonesia pernah berjaya di Dirgantara. Indonesia pernah memproduksi pesawat terbang karya anak bangsa, yaitu pesawat N250 Gatot-Kaca. Nah, pada saat itu semua negara di dunia melihat kehebatan dan kecanggihan N250. Kecanggihan dan performanya yang menggunakan teknologi paling canggih saat itu dianggap melebihi zaman. Nah, pesawat N250 mulai dirancang atau dibangun pada tahun 1986. Pesawat tersebut dibuat oleh Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN yang kini bernama PT Dirgantara Indonesia atau PT DI. Nah, N250 Gatot-Kaca pertama kali terbang pada tahun 1995 atau bertepatan HUT RI yang ke-50. Pesawat ini juga sempat tampil dan menjadi idola di beberapa international air show, salah satunya di Le Bourg Paris Air Show 1997. Nah, pesawat N250 Gatot-Kaca ini merupakan hasil karya anak bangsa. Perancangnya yaitu Baharudin Yusuf Habibie atau Presiden Indonesia yang ketiga. Nah, melalui kejeniusannya, dia berhasil membuktikan bahwa anak bangsa mampu memproduksi pesawat di tengah keterbatasan yang ada. Namun sayang, cerita manis pesawat N250 karya B.J. Habibie harus terhenti saat Indonesia diterpa krisis moneter pada tahun 1998. Proyek pesawat N250
di-stop oleh negara akibat krisis ekonomi tersebut. Nah, sejak saat itu pesawat N250 Gatot-Kaca tak lagi bisa mengudara di langit Indonesia. Lalu sejak Agustus 2020, pesawat N250 Gatot-Kaca ini dimonumenkan di Museum Pusat TNI AU Angkatan Udara di Gantara, Muspurdirla, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi pesawat N250 Gatot-Kaca ini sekarang dimuseumkan di Yogyakarta. Nah, kita langsung ke inti materi ya anak-anak. Yang pertama yaitu perkembangan ilmu pengetahuan umum. Di sini ada kedokteran yang pertama. Jadi semenjak berkembangnya Bayat Al-Hikmah, banyak ilmuwan yang tertarik dengan karya-karya terjemahan pengobatan Yunani. Nah, pada masa itu mereka kemudian mendalami karya-karya itu dan mengembangkannya menjadi ilmu kedokteran. Nah, saat itu dokter menjadi profesi yang cukup menjanjikan karena penghasilan yang diperoleh itu cukup besar, apalagi dokter-dokter yang bekerja di istana dan melayani para bangsawan. Jadi mungkin di istana dan mereka melayani bangsawan bayarannya lebih besar. Maka dari itu pada zaman itu menjadi dokter adalah pekerjaan yang sangat menjanjikan. Nah, pada masa Abbasiyah itu sudah ada rumah sakit yang berfungsi untuk merawat orang sakit. Rumah sakit pertama yang dibuat itu oleh Harun al-Rasyid pada awal abad ke-9. Nah, tidak lama kemudian rumah sakit lain tumbuh di seluruh dunia muslim. Saat itu rumah sakit di dunia muslim sudah memiliki bangsal khusus untuk perempuan. Masing-masing rumah sakit ini juga memiliki apotek sendiri, beberapa juga dilengkapi dengan perpustakaan medis dan menawarkan kursus kedokteran. Nah, pada ilmu kedokteran ini ada beberapa dokter yang terkenal pada masa itu, di antaranya yaitu Al-Tabari, Al-Razi, Al-Ibnu Al-Abbas, Al-Majusi, dan Ibnu Sina. Selain berpraktik sebagai dokter, mereka itu juga aktif menerjemahkan dan menulis buku-buku kedokteran karya mereka ini menjadi sumber ilmu kedokteran baik di dunia muslim maupun barat. Nah, karena itulah kepakaran mereka tidak hanya dikenal di dunia muslim tapi juga dikenal luas sampai dunia barat. Selanjutnya mengenai filsafat. Nah, di samping ketertarikan kepada ilmu pengobatan atau kedokteran, banyak juga ilmuwan itu pada masa Abbasiyah juga tertarik mempelajari filsafat. Filsafat lebih menekankan pada akal dan logika dalam memahami segala sesuatu. Pada awalnya, filsafat itu banyak digunakan oleh sekelompok umat Islam dalam berdiskusi dengan kalangan non-muslim tentang permasalahan-permasalahan agama. Selanjutnya, filsafat itu berkembang menjadi ilmu pengetahuan yang banyak menarik minat para ilmuwan. Nah, dalam tradisi keilmuan Islam pada zaman dahulu, ilmu filsafat itu dikenal dengan istilah al-hikmah atau falasifah. Orang-orang yang ahli di bidang filsafat disebut dengan hukama atau filosof. Sebutan ini diberikan kepada mereka yang menggunakan akal dan logika dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, setelah itu kita lanjut mengenai astronomi dan matematika. Nah, astronomi dan matematika pada masa Abbasiyah ini berkembang cukup pesat selama masa keemasan Bani Abbasiyah. Pada masa Khalifah Al-Ma'mum dibangun sebuah observatorium astronomi di Baghdad. Observatorium ini berfungsi untuk melakukan pengamatan terhadap benda-benda langit. Nah, selain itu di Baghdad, observatorium astronomi juga dibangun di Damaskus. Saat itu para astronomi Abbasiyah telah bekerja untuk menentukan ukuran bumi dan kelilingnya.
Dari pekerjaan itu, para astronom Abbasiyah berhasil membuat tabel astronomi yang digunakan secara luas baik di dunia Islam, Eropa maupun Cina. Nah, tabel astronomi kayak karya astronom Abbasiyah berhasil menggeser tabel astronomi yang dibuat oleh Yunani dan India yang sudah dipergunakan pada sebelumnya. Nah, di antara para astronom Abbasiyah yang terlibat pada proyek tersebut itu ada Ibnu Musa bin Syakir bersaudara dan Al-Khawarizmi. Selain mereka, juga masih banyak sekali astronom yang karya-karya astronominya memberikan pengaruh dalam menentukan perkembangan sains modern di Eropa. Selanjutnya, ilmu pengetahuan agama. Selanjutnya, ilmu pengetahuan umum lainnya. Nah, selain di kedokteran, filsafat, astronomi, dan matematika, jadi masih banyak sekali ilmu pengetahuan lain yang berkembang di masa keemasan Bani Abbasiyah, seperti kimia, geografi, sejarah, dan lain sebagainya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa pada masa itu belum ada spesialis ilmu pengetahuan seperti sekarang, karenanya kita akan menemukan seorang ilmuwan memiliki keahlian di berbagai bidang yang berbeda-beda. Selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan agama. Jadi kalau tadi kita membahas mengenai perkembangan ilmu pengetahuan umum, sekarang kita membahas mengenai perkembangan ilmu pengetahuan agama. Yang pertama, itu ada ilmu kalam. Ilmu kalam itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang Tuhan beserta segala aspeknya. Nah, ilmu kalam ini juga sering kita sebut dengan ilmu akidah, mempelajari tentang pokok-pokok keyakinan, ilmu tauhid, dan ilmu usuluddin atau mempelajari tentang pokok-pokok agama. Nah, ilmu kalam sudah berkembang sejak sebelum masa dinasti Abbasiyah. Jadi sebelum ada dinasti Abbasiyah itu ilmu kalam itu sudah berkembang. Ilmu kalam sudah mulai muncul itu sejak kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dan awal masa dinasti Umayyah. Saat itu sudah berkembang berbagai aliran ilmu kalam seperti Khawarij, Murji'ah, Jabariyah, Qadariyah, dan Mu'tazilah. Pada masa Abbasiyah muncul aliran ilmu kalam yang memiliki pengaruh luas di dunia Islam sampai sekarang ini, yakni Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, yang kedua ini ada ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang mengkaji hukum syariat Islam dari segi-segi formal peribadatan dan dalam berinteraksi sosial. Ilmu fikih ini termasuk yang paling kuat atau mendominasi, maksudnya mendominasi cara beragama seorang muslim. Disiplin ilmu fikih berisi tentang pemahaman mengenai pelaksanaan hukum Islam baik dalam hal ibadah maupun muamalah yang bersumber pada Al-Quran dan Ahadits. Nah, pada dinasti Abbasiyah dikenal 4 ilmuwan fikih yang disebut sebagai Imam Mahzad. Nah, Imam Mahzad ini ada 4, jadi ada 4 mazhab. Nah, mereka ini memiliki pengaruh yang luas di berbagai wilayah dunia Islam. Nah, mazhabnya ada 4. Yang pertama yaitu Hanafi, yaitu tokohnya Abu Hanifah. Pengaruh di dunia Islam pada saat ini yaitu Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, dan Maladewa. Lalu yang kedua ada Maliki. Tokohnya bernama Malik ibnu Anas dan berpengaruh di dunia Islam pada saat ini di daerah Afrika Barat dan Utara. Lalu yang ketiga Syafi'i, bernama Muhammad ibnu Idris al-Syafi'i, berpengaruh di dunia Islam di daerah Iran, Mesir, Somalia, dan Asia Tenggara. Lalu Hambali atau bernama Ahmad ibnu Hambal, yaitu berpengaruh di semenanjung Arab. Selanjutnya, ilmu tentang akhlak. Pada masa Abbasiyah itu ada sebagian ilmuwan yang memberikan perhatian kepada kajian tentang akhlak manusia.
Kajian akhlak membahas mengenai perangai, tingkah laku atau tabiat seperti kesederhanaan, keberanian, kebebasan, kecakapan, dan lain-lain. Ilmuwan yang memiliki perhatian di bidang akhlak pada saat itu diantaranya Al-Mawardi, Mirskawaih, dan Al-Ghazali. Nah, lalu ilmu hadis. Hadis itu apa? Hadis adalah segala yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Nah, hadis hidup di tengah masyarakat muslim sepeninggal Nabi dalam bentuk riwayat yang diceritakan dari satu orang ke orang lainnya secara turun-menurun dari generasi ke generasi. Nah, pada zaman Abbasiyah atau masa Abbasiyah ada beberapa ilmuwan hadis yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi itu dalam bentuk kitab atau buku. Para ilmuwan itu tidak hanya mengumpulkan hadis saja, tapi mereka juga melakukan penelitian tentang kualitas hadis melalui jalur periwayatannya. Mereka meneliti siapa sajakah yang meriwayatkan suatu hadis dan bagaimana kualitas orang-orang yang meriwayatkannya. Lalu selanjutnya ilmu tafsir. Ilmu tafsir itu apa? Ilmu tafsir itu adalah ilmu yang dikembangkan untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Pada awal masa dinasti Abbasiyah, ilmu tafsir itu masih menjadi bagian ilmu hadis. Para ulama memahami Al-Quran itu bersumber pada hadis yang diriwayatkan oleh imam hadis. Pada perkembangan selanjutnya, tafsir Al-Quran mulai dibukukan secara terpisah. Mereka menyusun kitab tafsir ini dengan mufasirin atau ahli tafsir. Lalu, salah satu ahli tafsir yang muncul pada dinasti Abbasiyah itu adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib al-Mali at-Tabari, atau sering kita kenal dengan Ibnu Jarir atau At-Tabari. Pada masa itu, At-Tabari menyusun kitab tafsir yang cukup lengkap. Kitab tafsirnya berjudul Jami al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran atau yang dikenal dengan tafsir At-Tabari. Nah, tafsir ini merupakan pelopor penyusunan kitab-kitab tafsir pada masa berikutnya. Selanjutnya, seni dan seniman dinasti Abbasiyah. Nah, kita pasti sudah mempelajari berbagai seni yang berkembang pada peradaban dinasti Abbasiyah. Seni-seni itu diantaranya adalah seni arsitektur, patung, lukis, industri, kaligrafi, dan musik. Berbagai seni itu dikembangkan dalam rangka memberikan sentuhan keindahan pada kota Baghdad sebagai pusat peradaban dunia pada waktu itu. Selain berbagai seni tersebut, masih ada ragam seni lain yang dikembangkan Baghdad, diantaranya yaitu adalah sastra. Karya sastra yang melegenda menjadi cerita rakyat di seluruh dunia adalah Hikayat 1001 Malam. Nah, kisah-kisah yang diceritakan di dalamnya berkembang menjadi cerita populer yang bertahan sampai sekarang ini, seperti kisah Aladin dan Lampu Wasiat, Alibaba, Sinbad si Pelaut, serta 40 Pencuri. Nah, Hikayat 1001 Malam ini berasal dari karya Persia kuno yang berjudul Hazar Afsana atau 1000 Cerita. Karya ini merupakan kumpulan cerita rakyat dari berbagai wilayah seperti Arab, India, dan Persia. Karya ini kemudian diterjemahkan dan ditulis ulang oleh Al-Jahsyari pada masa kekhalifahan Harun al-Rashid. Al-Jahsyari juga memasukkan beberapa cerita tentang Khalifah Harun al-Rashid dan penyair Abu Nawas di dalam buku yang ditulisnya. Karya Jahsyari ini kemudian diberi judul Alf Lailah wa Lailah. Nah, Hikayat ini bercerita tentang seorang ratu Persia bernama Syahrazad yang menceritakan serangkaian kisah-kisah menarik pada suaminya, yaitu Raja Syahriar. Syahrazad selalu mengakhiri kisahnya dengan akhir yang menegangkan dan menggantung pada setiap malam.
Akibatnya, sang raja itu selalu tertarik dan penasaran untuk mendengar kelanjutan kisah dari sang ratu pada malam berikutnya. Cerita bersambung itu disengaja oleh Ratu Syahrazad untuk menghindari hukuman mati yang diberikan Raja Syahriar seperti yang diberikan pada ratu-ratu sebelumnya. Setelah 1001 malam, akhirnya Ratu Syahrazad pun kehabisan cerita. Ratu sudah kehabisan ide cerita, ia pun pasrah menyerahkan nasibnya kepada sang raja. Namun, berkat cerita-ceritanya yang menarik itu, Raja Syahriar mengurungkan niatnya untuk menghukum mati sang ratu. Raja Syahriar kemudian mengangkat Ratu Syahrazad menjadi permaisuri kerajaan. Nah, selanjutnya, kontribusi peradaban Islam untuk kemanusiaan dan peradaban dunia. Nah, kontribusinya ada di dalam kontribusi untuk umat Islam. Nah, seperti yang sudah kita pelajari pada masa Abbasiyah, ilmu pengetahuan agama berkembang sangat pesat. Berkat perkembangan ilmu pengetahuan agama, umat muslim dapat menjaga keyakinannya, menjalankan ibadah, dan bermuamalah sesuai dengan ajaran agama Islam. Kontribusi ini tidak hanya terjadi pada masa itu saja. Dasar-dasar ilmu pengetahuan agama yang berkembang pada masa Abbasiyah juga menjadi pedoman keberagaman umat Islam sampai saat sekarang. Sampai saat ini, umat Islam masih mendasarkan keberagaman pada ilmu pengetahuan agama yang disusun pada masa Abbasiyah. Kita yang tinggal di Indonesia ini sekarang masih menggunakan produk ilmu pengetahuan agama masa Abbasiyah sebagai pedoman keagamaan. Nah, yang B itu kontribusi untuk kemanusiaan. Penguasa Abbasiyah mengembangkan interaksi sosial yang egaliter. Nah, pada saat itu, kompetensi seseorang tidak didasarkan pada ikatan kesukuan ataupun agama. Para penguasa memberikan kesempatan kepada siapapun, baik kepada umat Islam, Kristen, maupun Yahudi, Arab, Persia, Turki, maupun suku bangsa yang lain. Nah, untuk berkarya di bidang masing-masing. Hal ini menyebabkan terjadinya interaksi sosial yang egaliter. Lanjut, yaitu kontribusi untuk Renaissance Eropa. Sejarawan Philip Kahiti mencatat bahwa pada saat bangsawan Eropa baru belajar menuliskan nama mereka, di wilayah Bani Abbasiyah itu sudah berkembang kegiatan penerjemahan karya Yunani ke dalam bahasa Arab. Sewaktu lorong-lorong Eropa masih gelap dan becek karena hujan, Baghdad menjadi sebuah kota metropolitan yang indah dan gemerlapan. Nah, saat itu banyak pelajar Eropa yang dikirimkan ke Baghdad untuk belajar di Bayat al-Hikmah. Mereka kemudian terlibat dalam kegiatan penerjemahan karya-karya ilmuwan Bani Abbasiyah ke dalam bahasa Latin. Berbekal karya-karya terjemahan itu, bangsa Eropa kemudian bergerak menuju masa pencerahan. Mereka mempelajari sistem pengetahuan dan sistem sosial di wilayah Bani Abbasiyah dan yang dirasa lebih mencerahkan dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Masa ini dikenal dengan istilah Renaissance atau pembaharuan Eropa. Lalu yang D, kontribusi untuk dunia. Era setelah Renaissance Eropa adalah masa pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan di benua biru ini.